kita wajib mengimani, kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Arsy itu ada, bahwa Al-Kursi itu ada, bahwa Al-Qalamul A'la itu ada, bahwa Al-Lauhul Mahfuz itu ada, dan bahwa Al-Malaika Al-Katibun, malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal perbuatan hamba, amal-amal perbuatan kita wajib yakin bahwa mereka ada. Kita wajib percaya bahwa mereka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصوري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini adalah pertemuan ke-57 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid. Kita telah sampai pada bait nazam ke-107. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Wal arsyu wal kursiyyu thumma al-qalamu wal katibuna al-lawhu kullun hikamu la lihtiyajin wa bihal imanu yajib alaika ayyuhal insanu. Wal arsyu dan arsh, wal kursiyu dan kursi, thummal qalamu kemudian al qalamul a'la, wal katibuna wal katibuna dan malaikat-malaikat pencatat amal
para hamba. Al-lauhu asalnya ada wanya, wal-lauhu. Jadi kalau dalam ilmu nahwu, al-lauh di sini bukan ma'mul dari al-katibun sebagaimana disangka oleh sebagian orang. Jadi al-lauhu di dhammah, al-lauhu dibaca rafa' karena diatofkan kepada wal arsyu wal kursiyyu tsummal qalamu. Jadi bukan wal katibuna al-lauha, tetapi wal katibuna al-lauhu. Al-lauhu, jadi wanya ini wanya muqaddar ya, wanya dikira-kirakan. Al-lauhu dan juga al-lauhul mahfuz. Kullun semuanya. Kullun ini khabar dari wal arsyu wal kursiyyu tsummal qalamu wal lauhu. Kemudian kullun semuanya asalnya adalah kulluha ya. Robitnya itu dikira-kirakan, dihilangkan. Takdirnya adalah kulluha, hikamu, memiliki hikmah-hikmah. La lihtiyajin, Allah menciptakan itu semuanya la lihtiyajin, bukan karena ia membutuhkan kepadanya. Wabiha, dan dengan semuanya itu yang telah disebutkan, al-imanu, iman, yajib, wajib, alaika, atasmu ayyuhal insanu, wahai manusia. Kita jelaskan satu persatu. Wal arsyu, jadi kita pada kesempatan yang mulia ini insya Allah akan mengkaji dan menjelaskan dua bait nazam dari kitab Matan Jauharah At-Tauhid, bait nazam ke-107 dan ke-108. Dua bait nazam ini menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib membenarkan, kita wajib mengimani, kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa arasy itu ada, bahwa al-kursi itu ada, bahwa al-qalamul a'la itu ada, bahwa al-lauhul mahfuz itu ada, dan bahwa al-malaika al-katibun, malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal perbuatan hamba, amal-amal perbuatan kita, kita wajib yakin bahwa mereka ada, kita wajib percaya bahwa mereka ada. Wal arsyu, yang pertama yang disebutkan di dalam dua bait nazam ini adalah al-arsy. Arsy ini adalah atapnya surga, saqful jannah. Arsy ini adalah makhluk atau benda yang paling besar bentuknya, paling besar ukurannya. Wal kursiyyu, baik arsy maupun kursi, ini dua-duanya tsabit bin nusus, wajib kita imani karena diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa keduanya ada. Yang dimaksud al-kursi di sini apa? Benda besar, jirmun azim, benda besar yang Allah ciptakan dan Allah jadikan di bawah arsy. Besar ya. Dibandingkan dengan langit lebih besar kursi. Dibandingkan dengan langit beserta bumi, 7 langit beserta 7 bumi, masih lebih besar kursi. Kursi ini letaknya di bawah arsy. Sedangkan kursi dibandingkan dengan arsy, ini seperti cincin kecil yang dilempar, lingkaran kecil atau cincin yang kecil yang dilempar di tengah padang pasir yang luas. Jadi kursi itu lebih besar daripada langit dan bumi. Sedangkan kursi jika dibandingkan dengan arsy itu tidak ada apa-apanya. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatus sab'u
ma'al kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardin falah. Tidaklah 7 langit dibandingkan dengan kursi kecuali ibarat satu cincin kecil yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas, di tengah tanah lapang yang luas. Wa fadlul 'arsy 'alal kursi, dan perbandingan antara 'arsy dengan kursi ka fadlil falati 'alal halqah, seperti perbandingan antara cincin kecil dengan padang pasir yang luas. Ibarat cincin kecil yang dilemparkan di ka fadlil falati 'alal halqah. Jadi perbandingan antara 'arsy dengan kursi itu seperti padang pasir yang luas, tanah lapang yang luas ya, dibandingkan dengan satu cincin yang sangat kecil. Jadi 'arsy itu luar biasa besar, kursi luar biasa besar. Kita melihat bahwa kita sering mendengar bahwa langit itu luar biasa besar, luar biasa luas. Tetapi disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa 7 langit itu jika dibandingkan dengan kursi, 7 langit itu ibarat satu cincin kecil, sedangkan kursi itu ibarat tanah lapang yang sangat luas, ibarat padang pasir yang sangat luas. Sedangkan kursi jika dibandingkan dengan 'arsy itu seperti cincin kecil. Kursinya itu seperti apa? Cincin kecil, di tengah 'arsy itu seperti apa? Tanah lapang yang luas. 'Arsy itu seperti padang pasir yang luas. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya 'arsy. Di berbagai penjelasan para ulama, 'arsy itu bentuknya seperti ini ya. Tetapi para ulama hadis mengatakan bahwa bentuk 'arsy dan bentuk kursi itu tidak warid secara jelas di dalam hadis. Artinya tidak ada penjelasan di dalam hadis yang sahih mengenai bagaimana bentuk dari 'arsy. Tidak ada penjelasan secara eksplisit di dalam berbagai hadis yang sahih bagaimana bentuk kursi. Yang jelas 'arsy itu luar biasa besar, letaknya di atas surga, kemudian kursi itu letaknya di bawah 'arsy. Tsummal qalamu, kemudian juga wajib diyakini adanya al-qalam. 'Arsy diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kursi ya. Kemudian al-qalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 'arsy. Al-qalam, qalam itu kalau di al-qalam itu kalau dalam bahasa Arab, kalau biasa kita artikan apa secara harfiah? Pena, pulpen. Ya, seperti pena tetapi besar. Tidak seperti pena-pena yang biasa kita pakai untuk menulis. Nah, al-qalam ini juga thabit. Wajib kita imani wujudnya, wajib kita imani keberadaannya, karena disebutkan di dalam banyak sekali hadis. Al-qalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 'arsy dan setelah kursi. Al-qalam ini bentuknya seperti cahaya. Jadi dia bukan cahaya, al-qalam itu bukan cahaya tetapi mirip dengan cahaya. Karena pada waktu al-qalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan cahaya. Pada saat itu belum ada cahaya dan juga belum ada kegelapan. Kalau kita sekarang sudah terbiasa, kalau tidak gelap berarti apa? Terang. Kalau tidak ada cahaya berarti gelap. Dulu pernah ada satu masa, dulu pernah ada satu zaman di mana di dalamnya tidak ada gelap dan tidak ada terang, tidak ada cahaya dan tidak ada kegelapan. Tetapi kita wajib mempercayainya,
Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kegelapan dan menciptakan cahaya. Artinya gelap dan terang itu adalah dua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau keduanya adalah makhluk yang Allah ciptakan, berarti awalnya tidak ada, kemudian Allah menciptakan keduanya, baru kemudian keduanya masuk dalam keberadaan. Awalnya tiada, kemudian ada. Itu artinya apa? Dulu pernah berlalu satu masa di mana di dalamnya tidak ada gelap dan tidak ada terang, tidak ada cahaya dan tidak ada kegelapan. Kita tidak bisa membayangkan suatu masa di mana di dalamnya tidak ada gelap dan tidak ada terang, karena kita sudah terbiasa. Pada saat ini ketika kita hidup di masa sekarang ini, kalau tidak gelap berarti terang, kalau tidak terang berarti gelap, kalau ada cahaya berarti terang, kalau tidak ada cahaya berarti kita di dalam kegelapan. Kita sudah terbiasa di antara dua keadaan itu. Nah, satu masa yang di dalamnya tidak ada gelap dan tidak ada terang, itu kita tidak bisa membayangkannya. Bagaimana mungkin kita membayangkan Sang Pencipta alam semesta? Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan Sang Pencipta gelap dan Sang Pencipta terang? Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan Sang Pencipta segala sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Satu keadaan, satu masa yang di dalamnya tidak ada gelap dan tidak ada terang, itu saja tidak bisa kita bayangkan, apalagi membayangkan Sang Pencipta segala sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sama sekali tidak bisa dibayangkan. Allah yang menciptakan segala sesuatu sama sekali tidak bisa dijangkau hakikatnya oleh akal pikiran kita. Wal katibuna, dan wajib kita yakini adanya malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencatat amal-amal para hamba, amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh para hamba. Al-lauhu, wajib juga kita yakini, kita percayai, kita imani adanya al-lauh, atau biasa kita sebut apa? Al-lauhul mahfuz. Tempatnya di atas arsy dan tidak menempel dengan arsy. Sebagian ulama mengatakan bahwa tempat al-lauhul mahfuz itu di bawah arsy. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-lauhul mahfuz setelah diciptakannya al-qalamul a'la. Luasnya itu perjalanan 500 tahun. Luasnya, seumpama orang berjalan dari tepi al-lauh al-mahfuz sampai tepi yang lain, itu membutuhkan waktu 500 tahun. Sangat besar sekali. Setelah Allah menciptakan al-qalamul a'la, kemudian Allah menciptakan al-lauhul mahfuz, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-qalam untuk mencatat di al-lauhul mahfuz segala apa yang terjadi di dunia ini sampai hari kiamat. Apapun yang terjadi di alam raya ini sampai datangnya hari kiamat tercatat secara detail, tercatat secara rinci di al-lauhul mahfuz, semuanya tanpa terkecuali. Adapun setelah dunia ini berakhir, setelah hari kiamat, tidak tertulis secara rinci apa yang terjadi setelah itu di al-lauhul mahfuz, tetapi tercatat hanya secara global, tercatat hanya secara umum. Tercatat di al-lauhul mahfuz misalkan bahwa
setelah dunia ini berakhir, nanti ada yang disebut dengan hari kiamat, ada yang disebut dengan hisab, ada kejadian mizan, wazn, ya, ada mizan, ada surga, ada neraka, dan seterusnya. Hal itu hanya tercatat secara global di Al-Lauhul Mahfuz. Yang tercatat secara terperinci di Al-Lauhul Mahfuz adalah semua peristiwa, semua kejadian yang terjadi di dunia ini sampai berakhirnya dunia, sampai terjadinya hari kiamat. Wa kullun wal katibuna al-lauhu kullun hikamu. Kullun semuanya, arash, kursi, apa tadi? Al-arash, al-kursi, al-qalamul a'la atau al-qalam, kemudian al-lauh atau al-lauhul mahfuz, semuanya hikamu, semuanya Allah ciptakan dengan hikmah-hikmahnya. Arafna al-hikmata min dzalika aw lam na'rif aw lam na'lam. Apakah kita tahu hikmah dari penciptaan itu semuanya ataukah kita tidak mengetahuinya? Yang wajib kita yakini bahwa Allah menciptakan itu semuanya lihikam, karena ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala la lihtiyajin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semuanya bukan karena ia butuh kepada itu semuanya. Allah menciptakan arash bukan karena ia butuh kepadanya. Allah juga menciptakan para malaikat bukan karena ia butuh kepada mereka. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa al-malaikatu a'wanullah. Dimatikan. Al-malaikatu a'wanullah. Tidak boleh kita mengatakan al-malaikatu a'wanullah. Malaikat-malaikat itu adalah pembantu-pembantu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Tidak boleh kita mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah penolong-penolong Allah, pembantu-pembantu Allah, pelayan-pelayan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak butuh kepada para pembantu, Allah tidak butuh kepada para pelayan, Allah tidak butuh kepada para penolong yang membantunya untuk menciptakan sesuatu, yang membantunya untuk melakukan sesuatu. Allah tidak butuh kepada bantuan siapapun, Allah tidak butuh kepada pertolongan siapapun, Allah tidak butuh kepada apapun, Allah tidak butuh kepada siapapun, Allah tidak butuh kepada arsy. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah setelah menciptakan arsy, Allah duduk di atas arsy, Allah tinggal di atas arsy. Perkataan seperti ini menunjukkan bahwa Allah butuh kepada arsy. Wal'iyadu billahi ta'ala. Jadi sekali lagi tidak boleh kita mengatakan Allah setelah menciptakan arsy, Allah duduk di atas arsy. Atau dikatakan bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian letih, lalu Allah istirahat di atas arsy. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala duduk di atas arsy, kemudian meletakkan kedua telapak kakinya di atas kursi. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Jadi perkataan Ibnu Taimiyah bahwa Allah duduk di atas arsy dan meletakkan kedua telapak kakinya di atas kursi, ini adalah perkataan yang menyalahi apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Nah, konyolnya Ibnu Taimiyah menisbatkan perkataan itu kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara dusta. Jadi Ibnu Taimiyah menisbatkan perkataan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kedua telapak kakinya di atas kursi itu kepada sahabat Ibnu Abbas secara dusta. Ibnu Abbas tidak pernah mengatakan bahwa Allah meletakkan kedua telapak kakinya di atas kursi.
Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah bahwa beliau ditanya, su'ila an maudhi'il kursi bin nisbati lil arsh. Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, di manakah letak kursi? Kursi yang kita ceritakan pada bagian sebelumnya tadi. Di manakah letak kursi jika dibandingkan dengan arsy? Apa jawaban yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan kamaudhi'i al-qadamaini minas sarir. Kamaudhi'i al-qadamaini minas sarir. Kursi, kata sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud kursi seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Yang dimaksud kursi di sini letaknya, kata sahabat Ibnu Abbas, adalah seperti letak tempat untuk meletakkan kedua telapak kaki di bawah ranjang. Kalian tahu ranjang yang ada di rumah sakit? Di bawahnya itu dikasih apa? Untuk supaya pasien bisa naik ke atas ranjang, di bawah itu dikasih apa? Apa namanya? Ganjalan apa? Apa namanya? Di istilahnya apa? Ya, sesuatu yang seperti tangga kecil gitu ya, untuk naik ke atas ranjang. Untuk naik ke atas ranjang, telapak kaki itu diinjakkan di situ supaya pasien bisa naik ke atas ranjang. Nah, tempat kursi itu, kata Ibnu Abbas, itu seperti tempat kedua telapak kaki yang berada di bawah ranjang. Itu jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya, di manakah letak al-kursi jika dibandingkan dengan arsy. Sahabat Ibnu Abbas, ini perlu digarisbawahi, sahabat Ibnu Abbas sama sekali tidak pernah mengatakan qadamai Allah, qadamaillah. Sahabat Ibnu Abbas sama sekali tidak terucap dari lisan beliau kedua telapak kaki Allah. Juga tidak pernah terucap dari lisan beliau qadamaihi, kedua telapak kakinya, tidak. Tetapi yang terucap dari lisan beliau ketika menjawab pertanyaan itu adalah apa? Kamaudhi'il qadamaini minas sarir. Artinya apa? Kursi, al-kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, itu letaknya di bawah arsy. Seperti ini beliau menjelaskan tentang letak kursi jika dibandingkan dengan arsy. Ya, di bawah, seperti ketika ada seseorang yang akan naik ranjang kemudian meletakkan telapak kakinya di atas tempat untuk menginjak itu untuk sampai kepada ranjang. Saya nggak tahu namanya apa itu. Jadi begitu ya. Jadi Ibnu Abbas tidak pernah mengatakan telapak kaki Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memang maha suci dari telapak kaki. Wal'iyadzu billahi ta'ala, kalau dikatakan bahwa Allah memiliki telapak kaki yang diletakkan di atas kursi dan dia sendiri duduk di atas arsy, di atas singgasana arsy. Ini adalah ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, dan ini juga tertulis, hadirin sekalian, di beberapa kitab tafsir yang dikarang oleh orang-orang Wahabi, Taimiyun, para pengikut Ibnu Taimiyah. Ketika mereka menafsirkan ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, mereka mengatakan was-shahih annahu maudhi'u qadamai Allah, qadamaillah. Mereka mengatakan apa? Di beberapa kitab tafsir yang mereka karang, yang dimaksud kursi di ayat kursi ini adalah tempat Allah meletakkan kedua telapak kakinya. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Nggak boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk.
Allah tidak sama dengan manusia. Mengatakan bahwa Allah punya telapak kaki itu artinya menyamakan Allah dengan manusia, menyamakan Allah dengan binatang, menyamakan Allah dengan jin mungkin ya yang punya telapak kaki, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengabarkan kepada kita mengenai zatnya bahwa ia adalah laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan segala sesuatu. Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun dari semua segi. Allah tidak bisa dibayangkan. Qala al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi fi kitab Al-Farq bainal Firaq. Wa qad qala Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu, "Inna Allah ta'ala khalaqal 'arsya idharan liqudratihi la makanan lidzatihi." Seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali, "Inna Allah ta'ala khalaqal 'arsya." Sesungguhnya Allah ta'ala menciptakan arsy. Hikmahnya apa? Idharan liqudratihi. Hikmahnya adalah Allah berkehendak untuk menampakkan kekuasaannya. Ini salah satu hikmah penciptaan arsy. La makanan lidzatihi. Allah menciptakan arsy bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Allah menciptakan arsy bukan bertujuan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya. Wabiha dan dengan hal-hal yang disebutkan tadi, al-arsh, al-kursi, al-qalam, al-lawh, al-imanu, beriman, al-imanu, beriman, yajib, ya dengan sukun ya, yajib, wajib, alaika atasmu ayyuhal insanu, wahai manusia yang telah balik dan berakal, wahai manusia yang telah memenuhi kriteria sebagai mukallaf. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Tadi agak berisik ya, karena ada kipas, saya nggak sadar tadi. Ya, lain kali kipasnya dimatikan, kipas yang ini sama ini. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi fanfa'na wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.